Cuma saat itu ada ruangan baru katanya. Ini baru cerita semalam dia. Waktu itu dia tidur sama senior saya. Numpang tidur di situ deh. Tidurnya berdua, set tidur. Versi yang satunya mas, dia nggak tidur, versi Bang Dani. Si baru masuk nih, Bang Dani cerita lagi senderan, ada cewek 3 masuk. Yang salah satunya itu, yang ceweknya itu langsung menduduki badannya Bang Holid dan menggerayangi tubuhnya Bang Holid. Sampai akhirnya dicekek adegan terakhirnya. Hari pertama tuh jam 12 masuk ke mobil, tutup seperti biasa. Saya pede-pede aja tuh hari pertama, semua kaca dibuka setengah. Jadi saya ingat banget jam 3 pagi ada suara orang nyapu mas, srek di jalan desa. Ya, saya berpikir, udahlah, cuma suara orang nyapu, mungkin ada yang rajin kali jam segini kan. Tidurlah saya. Pas saya tidur, saya grep, jadi hoodie saya tutup. Saya menganalogikan apa membuat seolah-olah jok belakang ini, sandaran belakang sebagai guling. Saya rangkul guling, tangan kiri saya ada yang megang. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah bekerja di pabrik kimia angker yang ada di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi dia di sana banyak ngalamin nih kejadian-kejadian horor bersama rekan-rekan kerjanya yang lain. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Evan. Halo Bang. Halo Bang. Halo Bang. Ya, assalamualaikum. Bang, thank you Bang ya. Waalaikumsalam. Ya, thank you Bang udah datang sini buat mau nyeritain ini. Bang, ya. Ini kejadiannya di pabrik kan waktu itu. Abang mulai kerja di pabrik itu tuh, ini pabrik kimia ya? Ya. Pabrik kimianya kalau boleh tahu produksi apa aja, apa aja gitu. Nggak usah disebut mereknya. Ya intinya sih barang-barang yang biasa kita pakai di rumah tangga lah. Gitu. Oh, jadi perabot-perabot rumah tangga yang berbahan kimia nih. Oke, mulai kerja di situ tahun berapa Bang? November 2004. Udah lama nih, 2004 udah cukup lama banget. Dan ada kejadian horor yang abang alamin itu memang pas dari awal masuk udah ada, terus dapat cerita-cerita horor dari yang lain, apa emang abang kesana waktu itu aman-aman aja sebenarnya, baru ada tuh di tahun kedua, tahun ketiga, apa gimana Bang? Awal-awal masuk sih udah ada kejadiannya, tapi itu bentuknya cerita karena saya lihat dengar dan lihat juga cerita si korbannya ya, atau yang mengalami. Kalau awal-awal di 2004 bukan ngalamin sendiri. Ternyata udah ada kejadian, udah tapi ada kejadian di divisi lain gitu. Ya. Oke, dan ini kerja di pabrik kimia ini shift apa non shift Bang? Jadi kita tuh kalau untuk karyawan yang berhubungan dengan produksi itu ada 3 shift. Oh 3 ya? 1, 2, 3, pagi, siang, dan malam. Sementara untuk manajemennya ada non shift gitu. Jadi horor yang terjadi ini banyak kan malam aja atau 1, 2 shift 1 juga ada? Kalau yang saya ceritakan ini sih berdasarkan pengalaman atau yang saya jalani sendiri ya. Itu semuanya di shift malam. Oke, shift malam semua. Shift malam semua. Kejadian horor. Dan katanya nanti mau cerita juga nih kejadian setelah resign ya? Setelah resign di 2020 tuh saya ada kejadian yang sangat membekas, kejadian pribadi sih. Tapi di luar pabrik dan di luar pulau juga. Oke, nggak apa-apa. Dan ini ya kejadiannya kan beruntun ya setelah resign masalahnya nih. Ini nanti diceritain detailnya gimana Bang ya, ditahan dulu. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Evan, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, boleh langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepat 1 juta subscriber. Dan Bang Evan, langsung kita mulai Bang ya ceritanya. Ya, siap. Yang pertama itu kejadian saat saya itu masih kerja di salah satu pabrik di Jakarta Timur ya.
Buat gambarannya saya itu kerja di situ sejak November 2004 sampai Maret 2012. Jadi rentang waktu itu ada beberapa kejadian yang ada yang saya lupa, tapi ada beberapa yang nggak saya lupa karena membekas gitu kan. Yang pertama itu awal saya masuk 2004 itu kebetulan ada berita ya dari senior-senior itu, senior-senior yang bekerja di pabrik tersebut bahwa sebelumnya ada kejadian salah satu karyawan di situ meninggal karena kecelakaan di jalan kan. Dan kebetulan buat gambaran juga bahwa di pabrik itu kan biasanya ada yang karyawan, ada yang kontrak kan. Nah di situ saya itu dapat cerita paginya itu. Jadi di malam itu ada yang masuk malam termasuk saya. Jadi si karyawan kontrak ini sebelumnya off gitu kan. Terus dia masuk lagi. Nah di pabrik itu kan yang saya ingat itu ada 2 jam istirahat. Jam 12 itu jam untuk makan. Yeah. Jam 2 itu untuk ngopi-ngopi, Mas. Break bentar ya? Break, ya. Kopi break. Tapi biasanya buat kita-kita yang males untuk jalan ke kantin karena agak jauh, biasanya menghabiskan waktunya tuh ngopinya di ruang produksi atau di sekitarnya gitu loh. Seperti yang dilakukan sama anak-anak kontrak ini. Ceritanya itu dia bilang waktu itu, dia lagi nongkrong di belakang, di ruang produksi bagian belakang. Dia ketemu sama Bang Lodi ini yang udah almarhum kan. Posisi dia udah nggak tahu dong karena kan baru masuk kerja lagi. Ketemu lah, Bang Lodi, kemana aja baru kelihatan? Lu kali yang baru kelihatan katanya. Gua mah di mesin sono jauh katanya. Bang, lo pucet bang? Iya, gua kurang tidur nih katanya. Versi sih hantunya ini nih ngomong gua kurang tidur karena makanya pucet. Akhirnya singkat cerita omongan, ada di omongan terakhir tuh, omongan perpisahannya, Bang lu masih di Bekasi kan? Masih. Bareng boleh nggak Bang? Yaudah lu bareng aja sama gua. Tunggu di parkiran motor jam 8 sampai jam 8 katanya. Lu biasanya pulang agak telat, dia bilang gitu kan. Oke katanya. Nunggu lah nih si anak nih sampai jam 8. Biasanya kan dia naik angkutan umum kan. Ketemu sama karyawan lain yang biasa pulang belakangan tuh pagi-pagi. Bro, ngapain lu nungguin di sini? Bukannya anak-anak rombongan lu udah naik 506 katanya. Iya, gua ada janji sama Bang Lodi. Bang Lodi. Sini. Ya, kenapa? Dibawa ke koperasi. Ngobrolnya di dalam. Bro, Bang Lodi udah meninggal. Seminggu yang lalu kecelakaan di Jalan Raya Bekasi apa bilang. Kalau nggak salah waktu itu dibilangnya. Udah. Semaput lah di situ. Nggak percaya kan. Akhirnya ya udah itu cerita yang pertama tuh. Tapi memang ternyata setelah kemarin saya ngobrol sama teman kerja yang udah sama-sama resign, saya konfirmasi lagi cerita mengenai Bang Lodi ini. Dia konfirmasi bahwa ternyata yang ngalamin ketemu sama Bang Lodi di pabrik itu bukan cuma si anak kontrak ini. Oke. Jadi ada banyak. Cuman ceritanya masing-masing versi lah gitu. Beda-beda versi. Itu. Terus jarak waktu, pokoknya itu banyak sih kerjaan. Temen yang paling membekas itu biasanya kayak saat itu saya ngalamin tuh, kalau nggak salah sih itu masih ruang pengujian itu masih di laboratorium, berarti sekitar 2010 ke bawah. Jadi kalau di saya itu untuk menguji suatu produk itu harus membawa barang itu ke laboratorium. Jaraknya mungkin sekitar 300 sampai 400 meter. Oke. Nah, letaknya itu ada di lantai 2, di mana lantai satunya itu adalah kantin. Nah, saya ingat banget ini kejadian karena apa? Bulan puasa. Di mana bulan puasa, jadwal makannya itu dirubah, Mas. Jam 12 itu untuk ngopi, jam 2-nya itu untuk makan, karena mepet ke sahur kan. Saya itu kalau nggak salah jam 1 atau antara jam 1 atau 1:30, saya ke labor itu gitu loh. Naik ke atas, ngecek. Nah, di labor itu ada beberapa sekat ruangan, Mas. Tapi sekatnya itu dari kaca. Bukan tembok, ada kaca. Jadi kita bisa ngeliat ke ruangan sebelahnya. Iya. Gitu kan? Saya lagi ngecek nih, beresin kerjaan saya. Saya nengok, wah ada teman saya nih, namanya Pak Asep. Orang Sunda kebetulan sama kayak saya. Saya bilang kan, wah ada Pak Asep nih. Udahlah, taruh turunnya bareng. Ya udah, saya kelar 15 menit, saya ketok-ketok kaca, tok. Pak Asep, bareng nggak? Tok. Pak Asep, sampai 10 menit saya ketok-ketok, dia nggak ada respon.
tetap aja ke komputer, terus ke pertimbangan, ke mana lagi, pokoknya pulang balik aja deh pokoknya. Oh, kayak nggak denger ya? Kayak nggak dengar. Saya pikir tadinya pakai headset, saya lihat dia nggak megang handphone, nggak ada headset juga kelihatan kan. Kayak zaman dulu headset Bluetooth masih jarang deh, 2010 kan. Saya lihat, sombong berarti ini orang, saya bilang. Tadi udah hujan kan, udahlah saya tinggal ke bawah. Tuk 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 tuk. Nah, asal mas tahu ya, akses untuk naik turun itu cuma satu mas. Akses turun tangga itu doang, atau tangga darurat yang jauh di belakang. Saya turun ke kantin, begitu sampai kantin ternyata Pak Asep lagi di bawah. Lagi main tenis meja. Saya kaget kan, tapi untuk menghilangkan rasa penasaran saya samperin. Saya ambil makan, saya duduk di meja, begitu dia selesai tenis meja, saya duduk bareng di situ sama satu teman saya. Saya nanya, Bang Asep dari sini dari jam berapa? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, dari jam 12 sama si ini main tenis meja dari tadi, ini juga baru mau makan. Kenapa? Ada. Enggak Pak Asep, maaf nih saya bilang. Cuma Pak Asep doang sendiri ya? Iya si ini cuti, saya cuma sendiri. Masalahnya di atas saya lihat Pak Asep ada. Saya suruh turun diem aja. Dia bilang, lu jangan nakut-nakutin saya nih. Si ini lagi cuti nih, saya sendirian katanya. Demi Allah Pak Asep, saya bilang, saya turun itu sendirian karena Pak Asep ada di atas. Kok di bawah ada Pak Asep? Saya bilang, gak mungkin kan Pak Asep turun duluin saya dengan akses yang sama gitu kan. Itu double danger yang pertama yang saya ngalamin sendiri gitu loh. Pas naik ke lab itu kan bawahnya kantin tadi, tempat si Pak Asep main tenis meja nih. Pas awal datang itu nggak ada berarti. Siapa? Pak Asepnya di bawah emang nggak ada, nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena kan jadi kita naik begini mas, bentuknya kan L ya, gini. Jadi untuk ngelihat ke dalam tenis, jadi posisi tenis meja itu di bagian kantin tapi ujung. Oh. Jadi nggak mungkin kelihatan kecuali mata saya super gitu kan. Ya, jadi pas turun lewat baru lewat, begitu buka pintu, nah dia ada di ujung lagi main, baru kelihatan. Jadi pas datang itu emang nggak ngelihat. Nggak ngelihat dan nggak ada. Tapi di atas itu benar Pak Asep. Iya. Dari kecil-kecilnya, bentuk badannya saya tahu banget gitu. Baju karyawannya gitu kan. Terus double danger yang kedua saya ngalamin itu udah agak jelang-jelang saya mau resign sih, karena saya mau mulai masuk malam terus kan. Jadi saya pulang malam itu kan jam 6 pagi ya. Jadi jam setengah 6 itu saya ke loker duluan untuk ganti baju, baru nanti biasanya kita tuh jam 6 itu baru absen. Jadi ada jeda waktu. Nah di perjalanan saya ke loker itu saya ketemu sama teman saya namanya Arfan. Sebut saja Arfan. Terus ketemu, Van, weh, ya diem aja. Udah pakai masker, udah bawa plastik apa selayaknya orang bawa sarapan gitu kan. Ya udah. Terus saya absen, ketemu sama supervisor shift 1 yang menanyakan keberadaan si Arfan. Fandi katanya, lihat Arfan nggak? Saya manggilnya Fandi kalau di pabrik dulu kan. Tadi ada Pak, ke loker kali lagi sarapan. Tadi ketemu kok pas saya absen. Oh ya udah aman kalau gitu ya. Sorry tungguin tuh sama ini apa? Sama helpernya. Oh ya udah. Ya udah. Saya sampai rumah jam 9 itu handphone berdering terus Pak. Dari nomornya supervisor itu. Saya antepin kan, nama saya lagi istirahat. Libur karena masuk malam. Pas malamnya saya diomel-omelin sama supervisor yang siang. Kamu tadi tuh dicariin sama Pak siapa namanya? Taruhlah Pak Johnson misalnya. Gara-gara apaan Pak? Itu kamu kan bilang si Arfan katanya ketemu sama kamu. Lah emang iya, emang masalahnya apa? Kamu bohong masalahnya. Kok bohong gimana? Orang saya ketemu kok. Lah, tanya Pak Agus. Kalau kamu nggak percaya, Pak Agus itu yang megang arsipnya bahwa si Arfan itu cuti, Mas. Jadi kalau cuti itu kan nggak bisa sembarangan ngisi form, ya kan di pabrik itu. Jadi begitu ngisi form, jadi si Bapak Dosi mungkin belum nyampein ke supervisornya, baru masih di tangan dia. Jadi begitu ditelepon si Arfan katanya lagi ada di rumah. Pak kan saya cuti, udah izin dan udah ngisi form ke Pak Agus. Saya yang dicari-cari, mau dimaki-maki katanya karena saya jadi satu mesin nggak jalan. Oke. Gitu. Jadi ada 2 orang yang sama di dalam satu hari, tapi beda tempat. Dan seremnya itu adalah itu siang Mas, setengah 6 seberapa gelap sih, terang Mas, sudah terang setengah 6 itu. Itu yang bahaya tuh di pabrik itu. Nggak bahaya, mencengangkan kalau buat saya.
Iya, bikin orang kegok ya kayak. Kagok jadinya. bikin Dan itu ternyata apa bukan saya aja ngalamin. Ketika kemarin saya ngobrol, kan sebelum saya kesini kan ngobrol dulu saya sama beberapa mantan karyawan kan. Ternyata apa yang mau dibawain Van katanya? Yang cerita yang ini Mas, yang ini. Lah itu aku juga ngalamin. Oh itu aku juga ngalamin katanya gitu. cerita apa? Ada yang agak lucu ya, yang tadi saya cerita sama Mbak Maul. Jadi ada satu ruangan Mas yang dingin. Ruangan apa tuh? Labor pasti. Masih labor juga? Iya, Masih dingin. lab. Dan di situ ada satu lemari yang biasa dibuat tidur anak-anak. Lemari? Jadi lemari berkas, gede gitu, lemari berkas. Dibuka itu ada 2 bagian atas bawah. Oke. Nah itu biasanya katanya dulunya tempat favorit dari anak-anak khusus lah. Ya kita nggak bisa bilang departemen mana. Intinya kalau malam suka tidur di situ. Nah, satu cerita ketika subuhan nih, kelompok ini cerita nih sama kita nih. Enak tau lo tidur di situ. Ah, cobain dah katanya. Kenapa sih? Lah kalau tidur di situ gua mau sholat subuh nih kalau kesini keramas dulu. Emang kenapa? Selalu mimpi basah. Oh gitu. Karena didatangi cewek cantik dan begitulah intinya sampai terjadilah seperti itu menurut mereka. Ya kan? Akhirnya kemarin besoknya kejadian lagi, cerita lagi, hari ketiga ada teman saya satu mau nyoba. Oh, karena penasaran tuh ya? Mau nyoba. Tapi bedanya, nih Mas Yani itu beda. Ini lucunya ya. Teman saya yang pertama itu agak ganteng Mas. Agak ganteng lah, enak dilihat lah mukanya. Kalau yang teman saya yang satu lagi yang mau nyoba nih, kurang lah mukanya. Kurang lah. Maaf dia kurang lah mukanya. Begitu dia nyoba, dia bukan mendapati apa yang diharapkan gitu, mimpi basah segala macam. Jadi begitu dia masuk, baru ngimpi udah adegannya ada cewek serem mukanya pakai baju merah nyekek dia. Gubuk gitu. Akhirnya ditolongin sama orang yang lewat di labor itu. Jadi tadinya mau nyoba kenikmatan malah jadi kesetan. jadi ditampakin ya. Iya, itu kejadian juga. Berarti dia milih-milih juga nih. Ya itulah makanya ketika sampai saya resign pun saya ngeledekin gitu. Lu lagi jangan manusia, setan aja milih-milih saya bilang. Berarti bukan cewek-cewek dong yang pick me. Berarti hantu juga bisa Bisa jadi ya. Itu kejadian. Pick me. Dan itu ya kalau kita bilangnya apa ya? Kuntilanak merah lah bilangnya. Terus apa ya? Ada juga kejadian tuh di awal-awal juga saya masuk sih, dulu masih zamannya Sony Ericsson Walkman Mas. Anak-anak pabrik dulu kan biasanya Sony main bagus-bagusan handphone kan, segala macam. Datanglah waktu itu anak kontrak atau anak outsourcing yang saya tahu dia orang timur. Oke. Ya kan dari Flores kalau nggak salah. Karena dia masih baru masuk, jadi kan nggak mungkin ditempatin langsung di mesin kan, karena harus ada adaptasi. Jadi saat itu ditempatin di satu meja yang isinya tuh untuk merepackaging atau merepackage barang-barang yang gagal cetak, gagal produksi. Yeah. Isinya dikeluarin lagi nanti di repackage lagi kan. Dan setahu saya dulu waktu itu dia ditempatin sendirian di meja itu dan di ruangan itu, tapi kelihatan dari ruang supervisor, gitu kan. Cuma saya lihat dari mulai masuk nih jam 10 lewat atau setengah 11, ini anak headsetnya nggak lepas, mulutnya juga nggak berhenti aja. Kita nggak tahu dia ngomong apa kan. Apa dia nyanyi apa gimana? Oh kita biarin aja udah, masa bodo amat. Hari kedua juga sama, masa bodo amat lah. Hari ketiga, kok nggak ada nih orang? Tiba-tiba datang ke ruangan. Mas mau nyari supervisor dong? Ada apaan emang? Ini kok saya sekarang kerja sendiri ya katanya. Lah, bukannya dari kemarin lo sendiri? Enggak, orang ada temennya dari kemarin. Siapa? Dia bilang. Itu cewek, namanya kalau nggak salah dia bilang entah Lita, entah Rita, entah siapa gitu. Wow. Ada yang temenin cewek bang katanya. Ya lu nggak percaya gua katanya. Demi Tuhan bang katanya. Ya udah kalau nggak percaya nanti tunggu supervisor dulu ya. Supervisor kan lagi keliling dulu kan. Pak tadi nyariin pak. Kenapa kamu bukannya langsung kerja kamu tuh katanya? Itu pak, teman saya mana ya? Teman apanya katanya? Kan saya biasanya dikerja 2 pak di situ pak di meja. Kamu sendiri katanya. Pak berdua pak, saya udah 2 hari ditemenin berdua. Sama siapa? Cewek namanya Lita katanya. Rambutnya
panjang sepantat dia bilang. Terus rambut bajunya merah dia bilang, gitu kan. Kau coba lihat di daftar SIP. Di pabrik kita itu nggak boleh perempuan itu kerja tengah malam, boleh sampai jam 11 malam sampai SIP 2. Jadi nggak mungkin ada perempuan lain katanya. Kerja di malam hari itu nggak boleh katanya. Nah, akhirnya dia sendiri kan. Benar tidak di situ nggak ada di daftar SIP, udah dia. Kalau nggak salah 2 hari apa dia sakit atau gimana gitu. Karena menurut dia ditemenin 2 orang. Cuman memang beda. Cuman memang dia sendiri waktu ketemu sama saya ngomongnya gini. Cuman memang ada yang aneh bang. Habis istirahat sholat subuh dia nggak balik lagi. Itu yang membedakan itu aja. Habis sholat subuh udah nggak balik lagi. Nggak pakai baju apa kan pabrik itu biasanya ada seragamnya. Jadi kan di pabrik itu ada yang outsourcing yang dengan perusahaan, ada yang istilahnya anak proyekan lah kasarnya. Vendor itu. Jadi ada kita manggil dari mana 10 orang atau 20 orang. Perbantuan itu untuk mengejar target biasanya. Oke. Iya. Dia mungkin berpikirnya seperti itu. Mikirnya anak vendor. Jadi karena memang ada beberapa kali tapi nggak sering gitu mas. Dia mikirnya anak vendor makanya seragamnya beda. Iya baju merah. Saya kan nggak mungkin negor kan, karena jauh tuh juga dia. Saya pikir dia mungkin telepon sama temannya pakai headset soalnya kan. Ternyata menurut dia ngobrol sama si wanita itu. Ini kejadian horornya dari awal nih, mostly kejadiannya shift 3 ya? Rata-rata shift 3 dan shift 2. Pokoknya malam ya. Malam. Tapi pagi juga kalau yang menjelang pagi. Pagi pun juga sebenarnya ada beberapa sih. Kalau cerita selama kerja di pabrik yang saya ingat karena yang sangat-sangat membekas itu aja. Okay. Cuman saat saya kerja di pabrik saya juga pernah ngalamin juga tapi di luar pabrik. Saya dulu waktu itu lebaran puasa tahun 2009. Yang di pabrik nggak ada lagi? Habis. Kalau di saya udah yang membekas itu aja. Kalau yang lain-lain tuh kayak cerita-cerita kecil gitu mas. Kayak misalnya ada yang ngadu sama saya, mas ngeliat Mas Budi nggak? Atau ngeliat Mas Dedi nggak? Ada di atas sama saya tadi. Lah saya tadi ditinggalin tidur di sini gitu. Yang kayak gitu-gitu mas. Lebih seringnya itu di pabrik itu menyerupai. Jadi yang bentuk-bentukan serem itu hampir nggak ada, hampir jarang gitu. Terus juga, tadi juga semalam ada cerita juga tambahan sih dari teman tuh. Gimana ceritanya? Dia satu job desk lah, satu departemen sama saya, sama job desknya. Cuma saat itu ada ruangan baru katanya. Ini baru cerita semalam dia. Waktu itu dia tidur sama senior saya. Namanya Dani sama Khalid. Itu jam berapa nih? Jam berapa kejadian? Malam juga, shift 3 juga. Lagi tidur berarti? Jadi shift 3 dia ada ruangan baru, cuman kan mungkin kuncinya cuma beberapa orang doang yang megang kan. Dia bilangnya tidur di situ, numpang tidur di situ deh. Tidurnya berdua, tidur. Versi yang satunya mas, dia nggak tidur, versi Bang Dani. Versi yang Bang Khalid, dia tidur, tapi kejadiannya sama. Oke. Plek ketiplek. Jadi ketika si baru masuk nih, Bang Dani cerita lagi senderan, ada cewek 3 masuk. Kalau ada cewek 3 di dalam situ, ada cewek 3. Yang salah satunya itu, yang ceweknya itu langsung menduduki badannya Bang Khalid dan menggerayangi tubuhnya Bang Khalid. Sampai akhirnya dicekek adegan terakhirnya. Goyang-goyang begitu kan Bang Khalid kan. Si Bang Dani, versi Bang Dani, dia ngebangunin Bang Khalid. Bangun gitu. Ketika bangun, ternyata posisinya, apa yang dilihat sama Bang Dani ini, itu adalah mimpinya Bang Khalid. Jadi Bang Khalid tuh ngimpi begitu masuk, dia ngimpi di ruangan tersebut ada Bang Dani di samping itu, ada cewek masuk. Ya namanya ngelihat cewek cakep kali jampurin, iya aja kali, tiba-tiba dia cekek, dia bangun. Lo ngimpi ini ya? Iya, lo ngimpi ini? Enggak, gue mah nggak ngimpi, gue ngeliat katanya gitu. Jadi yang satu lihat, satu ngimpi, tapi bentukannya sama, kejadiannya sama persis gitu mas. Dan itu juga di shift 3. Pernah juga ada satu kejadian yang sampai sekarang saya masih bertanya-tanya karena mantan mertua saya juga nggak bisa menjelaskan banyak ya. Jadi 2020 itu karena umur saya udah banyak kan, saya diminta untuk segera nikah sama almarhum ibu saya. Hingga ini saya dikenal sama satu perempuan yang menurut saya
cocok lah gitu. Akhirnya saya diminta datang ke rumahnya di Lampung Utara, di salah satu desa di Lampung Utara. Gitu kan. Tapi saat itu saya datang tuh mengikuti keinginan apa sih namanya ya, step-step yang dari sana tuh, misalnya nggak boleh berangkat hari Sabtu yang gitu-gitulah. Jadi akhirnya saya berangkat agak sore, jadi katanya melewat, kalau bisa tuh pas menyeberang dari Merak ke Bakahuni itu udah sore, udah lewat asar. Sekeinginan orang dari sana, ya kita ikutin kan, akhirnya jadi sampai di desanya itu jam setengah 11 malam. Ramah tamah sebentar sama keluarga yang ada. Ternyata di sana punya adat yang tidak membolehkan orang luar desa atau orang luar untuk tinggal di suatu rumah yang di rumah itu ada anak perawan atau ada anak perempuan gitu. Dan kebetulan kan memang di rumah mantan istri saya itu kan ada anak perempuannya, dia kan masih perawan, dan di sampingnya rumah saudaranya juga ada 2 anak perempuan. Jadi saya nggak boleh tidur di situ. Sedangkan kalau mau ke rumah keluarga yang lain jauh jaraknya, karena kan masih harus ada tanjakan segala macam. Akhirnya diputuskan ya udah selama di Lampung Mas Ervan harus terima tidurnya di dalam mobil selama 3 hari. Kebetulan saya bawa kasur angin, Mas. Emang ada saya bawa waktu itu kan. Akhirnya saya ingat banget setengah 12 hari pertama tuh jam 12 masuk ke mobil, tutup seperti biasa. Saya pede-pede aja tuh hari pertama, semua kaca dibuka setengah gitu kan. Dan konturnya ini saya jelasin dulu, Mas. Jadi posisi mobil tuh ada di depan rumah mertua. Di belakang mobil tuh ada kandang kambing, di samping tuh ada kandang ayam. Nah ini jalan desanya tuh ada di atas mobil. Jadi posisinya jalan desa itu lebih tinggi daripada halaman rumah. Jadi letaknya jalan desa itu ada sekitar setengah pintunya mobil gitu kan. Itu saya buka tuh. Dan jam 3 pagi, jadi saya ingat banget jam 3 pagi ada suara orang nyapu, Mas. Srek di jalan desa. Begitu saya keluar, nggak kelihatan apa-apa, tapi saya ngelihatnya pohon gede itu yang ternyata itu rumah neneknya dari si mantan istri saya. Di seberang rumah itu ada rumah neneknya yang ada pohon gede gitu. Saya cuma lihat pohon itu. Terus berlanjut ada suara srek tanpa ada makhluk kan ya. Nah, saya berpikir, udahlah, sama suara orang nyapu, mungkin ada yang rajin kali jam segini kan. Tidurlah saya. Nggak sampai setengah jam, akhirnya mobil itu dikelilingin, Mas, sama suara ketukan. Jadi tuk-tuk, pindah ke pintu depan, pindah lagi ke pintu samping, pindah lagi pintu belakang, terus aja sampai suara tahmir masjid yang pakai toa tuh, menjelang subuh kan suka ada suara orang ngaji kan, panggilan untuk ke musola atau panggilan untuk masjid, baru hilang tuh, Mas. Lalu malam berikutnya kita ngobrol-ngobrol, ada cerita bahwa yang intinya sih sebenarnya di daerah situ masih banyak binatang buas, entah itu babi rusa atau babi hutan, entah itu ajak atau ular piton yang gede-gede gitu kan. Sampai itu membuat saya takut kan untuk membuka kaca akhirnya. Setelah kita ngobrol hari kedua tuh kalau nggak salah ngobrolin masalah budget pernikahan, ngobrol. Akhirnya ya udah Mas Ervan dipersilakan istirahat, tapi tangannya keluar menuju ke mobil. Ya udah saya tidur lagi kan seperti biasa. Cuma hari kedua ini saya posisinya mobil saya nyalahin, kaca saya tutup sampai sebatas 1 jari. Karena saya takut meninggal di dalam dong karena keracunan ini kan. Iya. Ya kan tekniknya kayak gitu kan katanya. Udah saya begitu tuh tidur tuh. Lagi-lagi Mas jam 3. Srek. Suara orang nyapu pakai sapu lidi. Dan saya baru notice. Wah, kalau di mitosnya orang Sunda kan, ya, saya kan kebetulan Sunda. Kalau ada suara begitu, ini katanya suara rambutnya kuntilanak yang ngeriap atau mengenai jalanan. Itu kalau mitosnya orang Sunda kan gitu. Waduh, jangan-jangan dia nih, masa gue jauh-jauh ke Lampung ketemunya di beginian lagi, saya bilang gitu kan. Udahlah, saya paksain tidur, saya gerep, jadi hoodie saya tutup. Nah, karena saya pakai pakai kasur angin kan,
otomatis jok tengah itu jadi lebih tinggi dong posisinya. Jadi sandaran jok tengah tinggal sedikit. Nah, posisi saya waktu itu kepalanya di arah rumah, madepnya ke jalan. Saya menganalogikan apa membuat seolah-olah jok belakang ini, sandaran belakang sebagai guling. Saya ini mas, saya rangkul guling, tangan kiri saya yang megang mas, di dalam mobil bro, di posisinya dingin banget, sedingin dinginnya tuh tangan, tapi tangannya kecil mas. Refleks dong, saya bangun takutnya ada apa atau ada orang jahat masuk ke mobil kan. Padahal itu saya kunci gitu. Saya bangun, ternyata di jok belakang ada anak kecil lagi apa sih namanya kalau yang begini nih? Ngeringkuk ya? Iya, lagi ngeringkuk. Ngeringkuk kayak bayi gitu, ngeringkuk. Dia anak kecil paling, kalau dari ukuran badan mungkin balita lah, di bawah 5 tahun lah. Ngeringkuk. Posisinya nganga, di sini berliur, ada taringnya. Nggak ada matanya. Nggak ada matanya, sama sekali hitam. Saya teriak, waduh, apaan lagi nih? Saya teriaknya udah bukan teriak astagfirullah, udah nggak kepikiran. Teriak panik gitu kan. Kepikiran tuh untuk keluar dari mobil, cuman kan lagi-lagi saya juga sempat begitu mau buka, wah kalau keluar nih mau kemana? Yang ada takutnya yang mereka tambah banyak gitu kan, atau mungkin saya jadi nggak tahu daerah situ, hilang. Ya udah, salah satu cara yang paling gampang saat itu saya membenamkan diri saya angkat tuh kasur, saya tidur di sela-sela antara jok depan sama jok tengah. Jadi bener-bener saya di bawah itu. Dengan berharap saya tidur secepatnya bangun pagi gitu kan. Tidur tuh akhirnya ketiduran, alhamdulillah ketiduran. Dan bangun mas. Alhamdulillah bangun, udah pagi kali ini, nyenyak banget soalnya tidurnya. Begitu secara jam, ya masih 3:30. Ini ada apaan lagi? Masih 3:30, cuma setengah jam berarti tidurnya. Ya masih 3:30, ya Allah mau ada apaan lagi nih kan. Udah, terpaksa. Karena saya mikir, mau tadi kan madepnya ke arah jalan, nggak hoki kali, udah saya pindah. Madepnya ke arah rumah. Saya beresin, saya madep ke arah rumah, hoodie saya tutup. Kok nggak nyaman ya? Tidur ya? Kok kayak ada yang nyuruh untuk lihat keluar gitu kan. Saya buka hoodie mas. Ketep. Ada si pocong mas di luar, di depan pintu rumah, menghadap ke kaca mobil saya. Dan tingginya itu lebih tinggi daripada pintu rumah. Tapi yang anehnya, entah aneh entah enggak ya, kalau menurut saya aneh. Jadi kayaknya itu kotor, kayak mungkin entah itu tanah, entah itu bekas tanah basah, pokoknya tanah kotor. Wah, udah saya kejang-kejang lagi di situ udah. Baru tuh di situ teriak Allahu Akbar di situ. Allahu Akbar sambil madepin pala saya di bantal begini, bantal angin kan. Bantal angin bahkan diginin keluar lagi, mental lagi kan. Wah, udah nggak lama. Alhamdulillahnya entah lebih cepat, pokoknya hari itu sebelum jam 4 udah tahmir masjid tuh mas. Untungnya biasanya kan jam 4 tahmir masjid kan. Saya lari keluar, gedor-gedor pintu rumah mertua saya. Yang bangun mantan istri saya itu kan, ada apaan sih gedor-gedor rumah masih pagi juga, belum azan. Saya alasannya takut kesiangan subuh lagi kayak kemarin, saya alasan gitu kan. Oh ya udah, begitu subuh saya tidur lagi. Pagi-pagi saya paksa si mantan istri saya tuh, kita cari bakso yuk. Bakso jauh, dekat balai desa di sini mana tuh? Ada kali 500 meter, nggak apa-apa. Ada yang mau diobrolin. Jalan nih, jam 8 tuh jalan makan bakso. Saya bilang semuanya dari hari pertama sampai hari kedua. Saya bilang pokoknya nanti malam hari terakhir, apapun caranya, bagaimanapun caranya, saya mau tidur di dalam rumah. Gimana pun caranya. Dia pusing kan, gimana tuh diomelin bapak segala macam, karena nggak boleh. Bodoh, gimana pun caranya, daripada saya ngamuk ini. Udah 2 hari ini dikerjain, dia bilang gitu kan. Akhirnya pas malamnya, abis kita ngebahas mahar dan segala macam, kan ada intermezzo tuh, mereka tuh diantara bapak-bapak tuh ngobrol sendiri lah gitu. Saya nggak diajak ngobrol kan. Disitulah kesempatan saya tidur. Awalnya mau pura-pura tidur mas, selonjoran gitu kan. Tidur beneran tuh. Pas jam 11, ya Mas Irfannya udah rebahan tuh. Iya Pak, nanti dibangunin, suruh pindah ke mobil. Iya udah.
udah pulang semua, bapaknya bangunin saya kan. Menurut versinya si mantan istri, katanya ketika dibangunin, dipegang kepala saya panas. Nah, bapaknya ingetin, awas ya macam-macam ya, nggak boleh macam-macam di sini katanya. Jangan macam-macam. Lagian mau ngapain macam-macam sih, kata mantan istri sih gitu kan. Akhirnya saya tidur di ruang tamu depan atau ruang tamu luar. Jadi kontur rumahnya ada ruang tamu luar, disekat, di sini ada kamar 2. Disekat ada ruang tamu dalam, terus ada kamar dalam 1. Disitulah isi saya sama ibunya tidur. Bapaknya tidur di ruang tamu dalam. Jam 12 saya lihat jam tangan, ada suara motor banyak nih. Suara motor pedesaan khas Sumatera kan kenceng-kenceng kan knalpotnya, yang buat ngangkut kayu tuh. Saya pikir alhamdulillah nih ada yang nemenin saya tidur nih, karena mungkin tahu ada orang luar di sini, saya ditemenin tidur. Maksudnya tuh motor suaranya gimana? Datang ke arah rumah, suaranya dari jauh terus ke dekat, jadi di luar tuh kayak lagi banyak orang parkir jam 12 malam itu. Terus pada pada mau tidur di situ kali nemenin saya pikir seperti itu kan. Hingga akhirnya saya lanjutin tidur, jam 3 malam datang lagi tuh suara itu, Mas. Srek gitu kan. Saya bangun lagi dong. Waduh, gini lagi nih suaranya. Tapi sebelum saya bangun tuh saya ngulet, Mas. Wajarnya orang lagi tidur tengah malam kan, ngulet kaki saya nendang kepala. Saya bangun baru tuh refleks. Waduh, ada orang tidur di kaki saya. Bentukannya itu cowok, mungkin umur 20-an atau 18-an lah, masih muda. Ngeringkuk pakai sarung merah yang ditutup sampai ke kepala. Jadi kelihatan cuma gini doang, Mas. Kayak orang si kamling. Mukanya mirip saudara mantan istri saya. Terus ada satu lagi yang duduk di sisa sofa, di bangku, duduk di sedang kami sama kayak gitu. Cuman bedanya cuma beda di sarungnya aja biru kan. Dia bilang alhamdulillah ada yang nemenin. Ya udah, saya lanjutin tidur sampai akhirnya saya kesiangan. Saya bangun jam 5.15 atau 5.10, dibangunin sama mantan istri saya kan. Bangun udah kesiangan, kamu sholat subuh nggak? Saya nanya, yang lain kemana? Tapi penerimaan mantan istri saya itu beda. Yang lain mah masih pada tidur tuh, bapak sama mama katanya. Oh, nggak nyambung nih, ya udahlah, saya sholat kan. Jam 8 kita berangkat balik ke Jakarta. Terus saya cerita tuh di rest area jam 9 masuk Terbagi Besar kan, tol Terbagi Besar. Jam 9 saya berhenti di rest area ngobrol. Yang nemenin saya semalam siapa? Tidur di luar. Ah, bercanda aja kamu katanya. Ih, serius ini, saya mau nanya, siapa yang nemenin saya tidur di luar? Saya itu malah kaget katanya. Kamu tuh hebat banget, kata mantan istri saya. Bisa-bisa aja dipegang sama bapak, palanya panas beneran. Tadinya katanya mau tidur bohongan katanya, biar diizinin tidur di luar. Ini serius, aku nanya sekali lagi, siapa yang nemenin aku tidur di luar? Aku bilang gitu kan. Dia kamu itu dari bapak-bapak belum pulang, kamu udah tidur sendirian di situ. Sampai aku bangunin katanya. Terus aku bilang, kamu mau tahu nggak? Semalam tuh ada 2 yang nemenin aku. Mukanya kayak Bang Adi, aku bilang gitu. Kayak sepupunya dia. Ada 2, yang satu tidur di kaki ketendang, yang satu duduk di sofa, aku bilang gitu kan. Sampai akhirnya kita saling debat, nggak percaya kan, nelfon ke rumah yang di Lampung. Ngobrol sama ibunya. Demi Allah Mas Irfan, katanya, nggak ada yang nemenin kamu tidur. Kamu dari awal bapak-bapak pulang, kamu udah tidur sendirian sampai pagi, katanya. Jadi sampai sekarang pun nggak terjawab itu siapa, Mas. Itu yang pengalaman yang di Lampung Utara. Tidur ya. Iya. Dan saya belum sempat minta maaf, itu saya tendang kepalanya tuh yang satu. Nggak apa-apa, untungnya bukan orang ya. Iya. Itu gitu, tendang kepalanya. Nah, Bang Evan, ini kan balik ke pabrik ya, tempat yang Bang Evan kerja kemarin tuh. Kalau dari teman-teman yang lain, teman-teman security, teman-teman cleaning service itu ada nggak kejadian horor dari mereka? Kan biasanya nyampur-nyampur aja tuh, misal lagi di kantin atau lagi ada acara apa, biasanya nyampur sama mereka. Kalau yang di security sih saya ingat dulu pernah ada kejadian ya, musibah lah, kecelakaan. Jadi ada salah satu mobil pengangkut barang air minum. Ya. Di depan pabrik itu kan ada pabrik air minum ya. Oh, depan pabrik itu pabrik juga. Pabrik juga air minum. Jadi entah ada kesalahan apa, jadi
mobil itu meluncur masuk ke area pabrik kita dan melewati atau menabrak dua korban. Seingat saya dua korban saat itu, ibu dan anaknya, ibu dan anaknya sekitar umur 4 tahun. Lagi ngapain tuh ibu dan anaknya? Antri beli sarapan, Mas. Jadi di depan pabrik kita tuh banyak tukang sarapan. Oke. Itu banyak lah segala macamnya. Jadi setelah kejadian itu supir diamankan, pelakunya diamankan terus segala macam. Nah itu kontan malamnya baru kejadian. Jam berapa? Menurut security itu ada kejadian anak kecil nangis, ada kejadian suara teriakan minta tolong segala macam. Tapi saya nggak bisa konfirmasi sebenarnya karena memang bukan saya yang mengalami kan. Itu versinya mereka gitu. Tapi memang langsung serem Mas saat kejadian itu. Saya cuma dikasih lihat videonya aja udah takut gitu lihat video kejadian pas paginya kan. Emang ada videonya Waktu itu tersebar videonya, video kejadiannya. Dari CCTV? Bukan, ada yang rekam setelah kejadian. Ini setelah kejadian. Mayatnya segala macam di video ini tuh. Nggak etis juga sebenarnya waktu itu. Tapi mungkin buat barang bukti atau gimana kan dulu. Tersebar dulu videonya Mas, heboh juga kalau di daerah situ. Dan emang kalau menurut Bang Evan aja ya, ini pabriknya ini memang seremnya itu ada cerita dari mana awalnya bisa ada banyak kejadian horor di situ? Kalau sepengetahuan saya sih nggak ada historikalnya apa dulu kenapa ya. Karena memang setahu saya dan menurut saya pribadi ya, yang namanya kita itu kan hidup berdampingan. Terutama pabrik ini kan luasnya kan cukup luas lah dibandingin kita misalnya tinggal di rumah atau di gedung gitu kan, yang biasanya area itu bisa kita cakup semua. Kalau pabrik kan pasti ada sisi-sisi ruang yang biasanya kosong, tertinggal kosong, atau ada sisi-sisi yang tidak terawat atau sisi yang lembab segala macam ya, itu kan tempatnya mereka. Ya, lembab menurut saya. Lembab. Pasti itu. Apalagi kan di saat itu kan di area situ masih banyak pohon-pohon besar. Kalau sekarang sih menurut saya juga, saya belum mendapat informasi terbaru karena memang pabriknya masih berjalan dan lebih maju, lebih modern sekarang. Jadi kemarin pun saya kontak sama teman yang mantan-mantan kerja di sana juga. Mereka ngalamin juga, cuma dengan versi yang berbeda. Tadi udah diceritain? Iya dengan versi yang berbeda tadi. Ada yang belum diceritain nggak? Versinya teman? Udah semua sih Mas. Udah semua. Oke, kalau untuk lagi kerja tuh ada suatu kecelakaan kerja nggak yang nggak kalau sampai ini bukan kecelakaan kerja yang normal gitu loh, maksudnya yang emang disebabin sama hal-hal yang nggak kasat mata gitu. Alhamdulillahnya Mas ya, selama saya kerja di sana kurang lebih 8 tahun kalau nggak salah, itu nggak ada kecelakaan kerja yang disebabkan oleh makhluk-makhluk itu. Tapi mungkin tragedi-tragedi lucuan sih ada. Kayak misalnya pernah ada orang proyek atau yang saya bilang tadi pekerja luar mau memperbaiki sesuatu. Kalau nggak salah waktu itu kamar mandi deh. Tiba-tiba teriak-teriak tolong gitu kan. Nggak bisa dibuka. Padahal di posisinya kamar mandi itu pintunya udah kebuka. Tapi di mata dia posisinya pintu itu masih ditutup dan dia lagi gini-gini. Oke. Itu maghrib, itu saya lihat sendiri. Tolong. Begitu disamperin buang gitu. Apaan sih? Baru dia ngeh, baru lari. Nggak bisa dibuka Bang tadi Bang. Lah gimana nggak bisa dibuka, orang pintunya lagi nempel ke tembok kok gitu. Jadi yang kita lihat tuh dia gini-gini, posisi depannya kosong kan. Padahal iya. Dan itu juga, dan dia nggak sendiri, berdua. Dia begini-gini, padahal depannya kosong. Terus posisi pintu yang sebenarnya tuh udah ngampleh ke tembok. Dia harus tinggal lari doang kan. Dia bilang dia nggak bisa dibuka. Itu satu itu yang seingat saya sih, yang karena lucu kan. Terus ada satu lagi yang lucu juga dari mekanik sih dulu. Mekanik apa nih? Ya mekanik mesin. Jadi mesin kalau ada komplain kan biasanya operator atau yang menggunakan mesin itu datang ke ruang mekanik, tolong dong dicek Engineer. Ada apa nih. Kalau di sana bilangnya mekanik. Oh di sana bilangnya. Iya. Pak, tolong dicek nih ada bunyi-bunyi nih di mesin sekian. Oh iya, tungguin dah katanya. Tungguin kan. Lama nih, datang lagi. Mbak, ayo Pak. Jadi bareng. Jadi posisi yang bunyi-bunyi yang komplainan itu ada di lantai atas kan. Naik ke atas, kucuk.
Jadi ada lantai 2. Oke. Jadi mesin tuh ada yang kadang-kadang mesinnya bentuknya ke atas, ada yang lebar gitu kan. Iya. Ke atas, kucuk. Mekanik baru sampai setengah lantai nih. Oh ya udah gue tahu masalahnya. Udah ntar juga berhenti bunyinya. Ya lu bukan dicek dulu. Udah gampang katanya. Turun. Udah bener nggak sampai 15 menit bunyinya berhenti. Begitu ditemuin sama mekanik operator tadi. Enggak, namanya si Naga kalau salah. Sakti banget lu, nggak lo apa-apain berhenti. Lu ngaji nggak ngelihat. Emang apaan? Itu tahu nggak lu? Pas lu naik, gua naik itu di pala lu lagi ada kuntilanak begini-gini ketawa-tawa. Makanya itu bukan bunyi mesin katanya. Itu bukan bunyi mesin katanya. Itu bunyi kuntilanak ketawa. Makanya gua bilang, ntar juga hilang sendiri katanya. Coba kalau lo lihat lo pingsan katanya gitu. Tapi dia udah nggak kaget ya? Kayak udah nggak kaget ya? Ya yang begitu saya bilang Mas, kalau yang lama-lama sih udah biasa. Gitu. Jadi dia ngelihat baru setengah. Oh ginian. Ya udah, ntar juga berhenti katanya. Turun. Lagi duduk di mana dia? Duduk di atas ini salah satu kayak apa sih namanya? Konveyor. Bukan, kalau di kita tuh kayak apa sih? Kayak toren tapi dari besi gitu loh. Oh iya. Gitu. Jadi ada duduk dia lagi begini-gini. Cooling tower. Gini tawa-tawa. Udah tuh juga berhenti sendiri. Ditungguin sama si operator kan. Iya berhenti dia. Oke, ini udah diceritain semua Bang ya berarti ya dari awal sampai berarti pas resign itu nggak ada kejadian apa-apa, maksudnya nggak ada yang menyebabkan Abang resign waktu itu, kejadian horor nggak ada ya? Nggak ada. Saya murni karena idealisme aja. Oke. Ini thank you banget Bang ya udah Siap, nyeritain Bang. ini dari awal sampai habis, pokoknya lancar terus Bang. Urusan-urusannya semoga dimudahkan. Ya, aman. Semuanya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisri, bisa klik link di bio-nya itu ya. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Bang Evan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.